Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat info haji umroh yang dimuliakan Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji ke Baitullah, menjadi impian semua umat Islam, termasuk di Indonesia. Segala cara dilakukan seperti dengan menabung, menggunakan talangan haji, atau bahkan menjual harta benda agar bisa haji. Namun panjangnya waiting list atau daftar tunggu haji membuat beberapa orang nekat menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut aturan. Sebut saja seperti travel yang memberangkatkan 46 jamaah haji furoda dan dipulangkan dari Arab Saudi karena mereka menggunakan visa haji dari negara lain. Sebelumnya juga ada beberapa calon haji yang terpaksa dipulangkan dari Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah maupun visa kerja yang peruntukannya memang bukan untuk ibadah haji. Ada pula jamaah haji yang juga nekat melakukan cara ilegal dengan menggunakan visa ziarah. Dikutip dari Times Indonesia, seorang jamaah haji Indonesia yang enggan disebutkan namanya membagikan pengalamannya bisa mengikuti puncak haji tahun ini di Armusna dengan menggunakan visa ziarah. Lika-liku haji dengan menggunakan visa ziarah dilakukan oleh perempuan tersebut bersama suaminya. Ia bercerita berangkat ke Arab Saudi dengan mengikuti umroh melalui travel umroh di Indonesia dengan membayar 150 juta untuk 2 orang. Namun saat tiba di Arab, sudah bukan tanggungan dari travel lagi. Saya kesini bersama suami saya, ikut travel umroh, bayar 150 juta 2 orang. Saat tiba di Arab, sudah bukan tanggungan pihak travel. Yang ikut travel itu sampai di Arab masing-masing sudah berpisah, berjuang sendiri-sendiri. Bagaimana bisa aman? Tidak ditangkap oleh pemerintah Arab, ujar perempuan yang mengaku dari Sampang, Madura tersebut. Perempuan bersama suaminya tersebut hanya menggunakan modal paspor dan visa ziarah. Sejak di Arab, mereka langsung mencari kerja apa saja yang penting mendapatkan uang dan halal. Kemudian mencari majikan yang bisa memberikan tempat tinggal yang aman bagi dia hingga musim haji tiba. Kemudian untuk menghindari razia dari polisi Arab Saudi, keduanya memilih tidak menetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah. Ditanya bagaimana proses bisa masuk Arafah, Musdalifah, dan Mina, perempuan tersebut bercerita bahwa ia bersama suami dan jamaah lainnya ikut bus khusus yang punya tasreh yang bisa masuk Arafah dengan membayar 300 rial kepada pihak bus. Di dalam bus tersebut juga banyak terdapat jemaah ilegal lainnya dari negara-negara lain seperti dari Yaman, Mesir, dan negara lainnya. Dan ini sudah biasa, setiap musim haji katanya pasti ada yang ilegal, akunya. Kemudian setelah turun dari bus, mereka tidak wukuf di dalam tenda karena jamaah ilegal tidak memiliki tenda. Mereka wukuf di luar tenda bersama jamaah ilegal lainnya dari berbagai negara. Namun perempuan tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tersebut tidak patut ditiru oleh jemaah lainnya. Ia mengaku terpaksa melakukan cara yang ilegal tersebut karena sangat ingin menunaikan ibadah haji namun tidak mempunyai cukup uang. Di samping itu, ia juga punya keinginan untuk kerja di Arab Saudi sehingga nantinya bisa untuk membayar utang-utangnya. Sementara itu, menurut jamaah lainnya yang bernama Nurhalina, umur 60 tahun asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengakui bahwa memang banyak mukimin atau non-mukimin yang menempuh jalur ilegal.
Hal itu tidak hanya warga Indonesia saja, tetapi jamaah dari berbagai macam negara lainnya. Ya, untung-untungan juga. Jika selamat, ia aman dari razia. Jika tidak, ia akan ditangkap. Nurhalina juga mengakui tidak jarang juga ada oknum pihak keamanan Arab Saudi yang mau disogok agar bisa lolos dari razia. Fenomena jamaah haji dengan menggunakan cara ilegal, menggunakan visa ziarah maupun menggunakan visa haji dari negara lain juga diungkap oleh Bapak Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, Bapak Hilman Latif. Menurutnya, cara-cara seperti itu merupakan cara yang lama. Biasanya bisa berhasil, tapi kali ini mereka ada yang apes. Hilman mengakui 46 jamaah haji yang dideportasi dari Arab Saudi tersebut sedang bernasib tidak baik karena ketahuan oleh meja imigrasi. Bapak Hilman juga menyebut kemungkinan ada rombongan yang lolos dari pemeriksaan karena beda pemeriksaan. Menurutnya, visa haji itu sederhana, hanya beda di tulisan dan angka saja. Sejujurnya, kalau memeriksanya tidak teliti, maka cara seperti ini dengan menggunakan visa negara lain memang bisa saja lolos, ujar Bapak Hilman. Namun demikian, Bapak Hilman menghimbau masyarakat untuk tidak cepat tergiur dengan tawaran haji furoda, apalagi iming-iming berhaji yang ditawarkan dengan waktu yang mepet. Yang sudah persiapan jauh-jauh hari saja bisa saja gagal berangkat, apalagi ini ditawarkan mepet menjelang puncak haji. Jadi masyarakat mesti waspada. Baik sahabat, demikian info terbaru dari perjalanan haji tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.